Halo semuanya, welcome back to Mas Car Vlogger. Dan sudah berapa lama saya tidak membuat video review, dan sekarang saya akan membuat video review lagi. Seperti yang bisa Anda lihat, di belakang saya ada mobil Mitsubishi Pajero Dakar. Dan hari ini kita akan mereview mobil ini. Oke, just info dulu, mobil ini adalah mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna putih, diesel, tahun 2019, jadi masih sangat baru sekali mobilnya. Oke, sekarang kita mulai reviewnya. Untuk mesin Pajero Dakar 4x2 Matic ini bermesin Common Rail 2442 cc atau 2500 cc dengan horsepower 179 dan torsi puncak di 430 Nm. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam mobil terus ini. Kita akan buka kunci dulu. Oke, seperti kebanyakan mobil yang premium terbaru, dia sudah auto retract spionnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam. Oke, seperti yang kalian bisa lihat bahwa posisi mengendaranya enak ya, karena dia juga udah dilengkapi dengan fitur ini otomatis. Saya naik turun. Dan untuk kabinnya cukup lega. Dan saya sangat suka terhadap setirnya Pajero Sport ini, karena tombolnya sangat banyak sekali dan modelnya yang sangat futuristik modern. Dia juga dilengkapi sudah pedal shift, tapi yang tidak nempel di setir, dia tempel dengan konsol tengah ini, apa ya namanya? Dia nggak nyatu mas. Jadi kalau setirnya bergerak, dia nggak ikut gerak. Tapi memang itu lebih menyulitkan dalam mengganti pedal shift, tapi dia model pedal shiftnya dia agak lebar. Jadi tidak begitu susah dalam menggunakan pedal shift ini. Oke, untuk kuncinya juga udah keyless, tinggal taruh aja. Sekarang kita coba hidupkan mesin ini. Oke, mesinnya bisa didengar cukup halus. Untuk getaran mesinnya juga lebih minim dibandingkan mobil diesel kebanyakan. Oke, sekarang saya nyalakan AC. AC di mobil ini juga seperti mobil Jepang kebanyakan, sangat dingin. Meskipun di siang hari yang terik mataharinya tetap dingin. Oke. Dan untuk fitur saya acungkan jempol lah untuk Mitsubishi, karena memang fiturnya banyak sekali ya. Di sini juga dia ada sensor sonar, traction control, dan sensor yang buat anti tabrak. Juga ada lampu ini seperti tambahan nih di mobil ini. Untuk spion juga auto retract, udah sama otomatis juga untuk menggerakkannya dari dalam bisa. Dan yang paling saya suka mobil Pajero ini dibandingkan mobil SUV leather frame lainnya adalah dibandingkan Fortuner tepatnya, karena dia sudah memiliki sunroof yang bisa dibuka dan juga ada tirainya kalau mau dibuka tapi nggak mau panas, seperti itu. Untuk radio juga cukup lengkap, dia sudah bisa Bluetooth dan lain-lainnya. Saya rasa cukup untuk audio seperti umumnya mobil seharga 500 jutaan ke atas. Dan mobil ini tipenya Dakar. Oke. Untuk kabinnya bisa dirasakan cukup lega. Tapi memang jika dibandingkan dengan Fortuner menurut saya lebih lega. Tapi ini cukup, tidak buruk. Untuk mobil leather frame SUV ini cukup enak. Dan pandangan ke depannya juga sangat enak, karena kap mesinnya di sebelah kanan kirinya dia ada tonjolan sedikit, sehingga buat orang yang masih belum jago dalam menyetir, dia bisa lebih mudah untuk menyetir karena tahu patokan di mana letak ujung bodi mobil. Seperti itu.
Oke, sekarang kita matikan dan kita pindah ke belakang. Sekarang kita masuk ke kabin. Oke, sekarang untuk tinggi saya 175 cm, menyetir di depan sudah disesuaikan dengan posisi duduk saya. Masih sangat jauh legroomnya, sekitar 7 jari. Sangat jauh, sangat enak lah, masih nyaman untuk kelegaannya di belakang untuk kaki, sama di sebelah juga. Bangkunya juga lebih empuk ya, dan dia bahan kulitnya tuh bagus, nggak murahan lah biasanya, sangat berasa premium. Oke, di sini tapi yang saya kurang suka adalah atapnya. Atapnya agak sedikit pendek ke kepala saya. Untuk yang bertinggi 105 cm, padahal posisi duduknya ini cukup pas. Tapi dapat dirasakan dia agak sedikit dekat sekali dengan kepala saya. Jadi untuk tinggi headroomnya yang bagian belakang ini agak lebih kurang nyaman dibandingkan yang depan. Seperti itu, karena dia yang belakang nggak bisa diturunkan bangkunya. Kalau bisa diturunkan mungkin ini akan lebih nyaman seperti bangku-bangkunya di depannya. Tapi karena yang belakang tidak bisa, jadinya agak ketinggian. Headroomnya agak jadi kemakan, jadi terlalu sedikit. Oke, untuk bangku tengah cukup lega, tapi hanya headroomnya saja untuk komenan saya. Oke, jadi sekarang kita pindah ke belakang. Di sini kita akan membuka pintu bagasi untuk melihat kabin bagasinya seberapa luas. Dan di pintu bagasi ini belum disematkan fitur power back door sehingga masih menggunakan otot. Cukup berat. Oke, di belakang sini bisa kita lihat ini agak naik sedikit, jadi sehingga kalau mau membawa barang yang cukup berat agak sulit ya, karena dia nggak serata sama bumper, tapi dia ada lebih dikit untuk toolbox dan segitiga palang seperti itu. Dia agak lebih tinggi, jadi untuk menaikkan barang berat pastinya lebih susah karena pasti kegesek di sininya atau nabrak dulu. Dan untuk kabinnya, karena kemakan ada cup holder di sebelah kanan dan kiri, sehingga kabin bagasi Pajero Sport ini lebih sempit dibandingkan SUV leather frame lainnya. Karena bisa dilihat di sebelah sini juga ada tonjolan seperti ini yang sangat memakan tempat, jadi sehingga memakan kabin di belakang, dan joknya pun jadi semakin kecil. Saya rasa orang besar 2 tidak cukup untuk di belakang ini. Sepertinya untuk anak kecil kayaknya, karena emang barisan terbuang ini kalau di belakang ini katanya ya. Barisan kasta terendah kalau di belakang sini. Jadi nggak apa-apa lah, untuk kasta terendah dikasih bangku yang penting bisa duduk. Oke, kita sudah review interiornya, sekarang kita akan mereview eksteriornya. Dan untuk eksterior Pajero Sport ini memang saya kurang suka karena bukan selera saya lebih suka di Fortuner yang modelnya lebih, menurut saya lebih cantik lah. Kalau ini lebih seperti apa ya, banyak guratan-guratan yang terlihat cukup tajam, potongan-potongan ujung-ujungnya, sehingga juga seperti lampu belakang yang tajam ke bawah segaris. Itu saya kurang suka. Saya lebih suka kalau dia bentuknya kotak aja atau polos aja, seperti tidak ada tusukan ke bawahnya itu. Dan oke, segi eksterior itu selera. Banyak juga yang suka sama eksteriornya Pajero. Tapi untuk interior saya suka karena interiornya sangat mewah, dengan jahitan-jahitan juga sangat bagus, kualitas kulitnya juga sangat nyaman dan sangat mewah, serta fitur yang sangat lengkap. Oke, jadi untuk eksterior ya itu selera, untuk interior bagus. Sekarang kita akan coba berkendara. Sekarang saya lagi mengendarai Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini di jalan. Yang pertama saya bisa rasakan adalah, wow, setirnya sangat enteng. Saya bakal bisa ngedarat tangan aja nih, enteng banget. Dia seenteng yang bisa saya rasakan seperti Innova ya. Dia entengnya kayak Innova, enteng banget. Fortuner agak lebih berat sedikit, meskipun Fortuner yang baru sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dia jauh lebih enteng daripada Fortuner yang VRJ tahun 2016 yang saya pernah pakai dulu itu berat banget setirnya. Yang 2018 ke atas semua udah enteng banget, tapi tetap Pajero Sport ini lebih enteng. Dan transmisinya meskipun sudah halus di Toyota yang baru, tapi di Mitsubishi ini lebih halus lagi perpindahan transmisinya, sangat smooth banget. Oke, jadi untuk AC semua dingin, fitur oke. Sekarang saya coba mengendarin juga di posisi tidur. Depan ada posisi tidur, kita coba. Mantep loh ini.
nyaman banget parah, bener-bener nyaman banget, jauh banget ya, bener kata temen gue David yang sangat ngerekomen Mitsubishi Pajero Sport ini. Emang jauh ya, jauh banget. Fortuner itu lewat yang tadi itu sangat ombak-ambrik mobilnya, kayak guruk kayak gerobak lah intinya, seperti yang udah gue katakan dulu. Di Pajero ini enak banget, parah bandingannya, bukan main. Parah, bener-bener enak banget, nggak bohong. Serius, ini bener-bener enak banget bandingannya. Stabil ya, lebih stabil ini, tapi nggak jauh lah untuk stabil, karena sama-sama mobil tinggi, jadi nggak gitu bisa beda jauh, tapi lumayan lebih stabil. Dan oke, sekarang saya akan coba ngebut di depan nanti. Untuk masukan lagi, Pajero ini agak kurang gimana gitu ya, MID cluster ini ya, tengahnya ini terlalu sederhana menurut saya. Padahal setirnya udah keren banget ini, kalau ditambahin kayak speedometer sama MID yang kayak Fortuner tuh jauh lebih wah. Oke, kita mulai coba tes torsi di sini, karena kalau buat tes top speed nggak bisa tentunya. Oke, gentakannya sih emang ya berasa kenceng banget ya, lumayan jauh lah dibanding Fortuner ya, karena memang horsepower dan torsinya jauh lebih besar dibandingkan Fortuner, dan sangat berasa lah itu dari hentakannya aja. Kita coba muter sekali lagi deh, biar agak jauhan sedikit. Oke, di sini kita mulai, tunggu motor jalan dikit. 1, 2, 3. Oke, cukup lah. Dan seperti sekian untuk review Mitsubishi Pajero Sport ini. Saya akan membiarkan video komparasi antara Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini dengan Fortuner VRZ setelah video ini. Ditunggu ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, I'll see you guys in the next vlog. Bye.